Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Saya rindu kita semua membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan saya angkat dengan satu judul, pentingnya belajar Alkitab atau firman Allah. Bapak Ibu Saudara, pegangan hidup orang Kristen adalah Alkitab. Banyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Tapi sebetulnya Alkitab itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita akan belajar tentang beberapa kebenaran yang hari ini saya akan bagikan buat kita sekalian. Supaya kita boleh benar-benar mengerti, memahami, dan bisa menghidupi apa Alkitab dan firman Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 yang demikian bunyinya buat kita sekalian. Mari kita perhatikan dengan baik. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini dasar orang Kristen untuk mengerti apakah Alkitab itu firman Allah atau bukan. Alkitab orang Kristen terdiri dari 66 buku dan semua diilhamkan oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Bahkan Alkitab kita adalah tidak bersalah, tetapi itu adalah autograf, yaitu tulisan aslinya. Itu yang tidak bersalah karena Allah yang mengilhami, Allah yang menghembuskan. Kalau hembusan Allah salah berarti Allah salah. Tetapi Allah itu adalah pribadi yang tidak mungkin salah. Dan hembusannya adalah kehidupannya. Itulah memberikan kehidupan bagi tulisan itu. Supaya tulisan itu boleh menghidupi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tulisan pertama adalah diilhamkan. Tetapi kemudian melalui beberapa terjemahan dari berbagai bahasa, dan itu memang terjadi karena memang kekristenan juga melalui budaya yang disebarluaskan melalui satu budaya manusia, dan Tuhan izinkan itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika nubuat-nubuat ini tidak hanya sekedar nubuat apa yang akan terjadi, tetapi nubuat dalam arti firman Allah yang mencerahkan, ya, nubuat dalam pengertian firman Allah yang memberi penerangan, memberikan kata-kata yang membuat kita bertumbuh dan mengenal akan Tuhan. Itu pun juga harus ditafsirkan, karena Alkitab itu mempunyai dua natur. Yang pertama adalah ilahi, karena itu memang bersumber dari Allah dan tidak mungkin tidak, dan itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, setelah jadi tulisan Bapak Ibu Saudara, itu perlu kita pelajari dan perlu ditafsirkan. Bagaimana cara menafsirkan? Kita belajar Alkitab dari berbagai aspek. Tentu kita perlu tuntunan Roh Kudus, Saudara. Itu yang menjadi kunci bagi kita. Roh Kudus akan menuntun kita, tetapi kita juga perlu belajar bagaimana Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan, bahasa Inggris dan sebagainya. Kita perlu belajar. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, dari Alkitab ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita perlu dan penting belajar Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Allah, dan firman Allah itu di dalamnya pasti ada kebenaran, Saudara. Di dalam Yohanes pasal 8, Saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, di dalam ayat yang ke-31. Mari saya akan bacakan buat kita sekalian. Yohanes pasal 8 ayat 31. Yang demikian bunyi firman Tuhan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Syaratnya percaya, Saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Saudara. Jadi kita harus mengetahui kebenaran. Kalau kita tetap di dalam firman-Nya, syaratnya di dalam firman-Nya kita menjadi murid Tuhan. Murid itu bukan sekedar pengikut asal kita ke gereja, keluar masuk, baca Alkitab, berdoa, tetapi mengikuti cara hidup Tuhan sesuai dengan perintahnya yang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita harus mengetahui kebenaran. Dan kalau kita mengetahui, kata mengetahui saya pikir mengenal. Mengenal itu menjadi satu. Jadi mendarah daging. Alkitab itu isinya, firman-Nya itu menjadi daging, menjadi hidup kita. Dan itulah yang memerdekakan kita.
Kata memerdekakan, kalau orang Yahudi dikira bahwa Yesus datang untuk memerdekakan dari orang Romawi supaya mereka terbebas dari penjajahan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Tapi bagi kita orang Kristen, bahwa Alkitab, firman Tuhan membebaskan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala tipu daya iblis, dari segala sesuatu yang membuat kita tersandung dalam mengiring Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Kalau kita mengenal firman Tuhan, itu akan memerdekakan saudara. Itu yang pertama. Jadi Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang lain yang kita perlu mengerti dalam Alkitab adalah, mari kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang 15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 yang demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara, mari saya akan bacakan buat kita sekalian. Ini penting buat kita renungkan, saudara. Yaitu, mari saya akan bacakan. Ingatlah juga, ini pesan Paulus kepada Timotius, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Memang pada waktu itu saya pikir perjanjian lama ya, kitab Taurat dan kitab para nabi, yang dapat memberi hikmat kepadamu, saudara. Kalau kita belajar Alkitab, entah itu perjanjian lama, perjanjian baru, memberi hikmat, pengertian. Kita harus cerdas sesuai dengan tuntunan roh, sesuai dengan Alkitab. Kita bisa cerdas karena kita pintar matematika, tapi bukan itu yang dimaksud. Cerdas itu hikmat yang dari Tuhan, untuk hidup saleh, untuk hidup bijaksana, untuk hidup mengikut Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita Tuhan supaya meneguhkan kehendak kita, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya segala sesuatu tanya kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak bisa mendengar secara audible, tetapi paling tidak Tuhan pasti akan memberitahu bagaimana caranya. Setiap pribadi mempunyai jalan sendiri untuk memperoleh hikmat, tetapi yang penting dasarnya adalah Alkitab. Bahwa itu adalah kebenaran yang memberi hikmat kepada kita sekalian, saudara. Untuk apa? Untuk menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi bagaimana kita dituntun oleh Alkitab supaya kita beriman kepada Kristus. Perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi, memang itu adalah tuntunan sampai Kristus itu datang. Dan itulah yang disampaikan kepada Timotius oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita mau belajar Alkitab, yang pertama adalah akan memberi pengertian. Yang kedua, itu menuntun kita kepada keselamatan dalam Kristus. Dan yang ketiga, dia akan mengajar kita. Ya, dia akan mengajar kita, saudara-saudara. Mari saya bacakan di dalam ayat yang ke-16. Dan segala tulisan diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita perlu diajar oleh Alkitab. Kita tidak boleh belajar secara mistik, hanya percaya tapi tidak mengerti. Mari kita belajar. Belajarnya dengan apa? Ya dengan Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Kita akan mendapat pencerahan dan pencerahan supaya kita tidak disesatkan oleh berbagai omongan. Apalagi akhir-akhir ini banyak hoax, saudara, banyak pelajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya karena mungkin dia punya pengaruh yang besar, mempunyai satu kekuatan politik atau mempunyai satu kemampuan finansial dan sebagainya, suka diikuti. Tapi mari kita belajar supaya kita benar-benar bisa diajar oleh firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab juga untuk menyatakan kesalahan. Jadi kadang-kadang kita khotbah, ada orang yang tersinggung gara-gara kita menegur. Itu wajar di dalam kekristenan. Karena apa? Memang itu untuk menegur. Yang penting orang yang ditegur merasa bahwa memang aku salah dan bertobat. Itu adalah intinya. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya saudara perlakuannya menjadi lurus. Itulah Alkitab melalui khotbah renungan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran karena hidupnya memang memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara membawa kita kepada pengertian yang benar bagaimana dan pentingnya kita belajar firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, kita harus belajar Alkitab karena Alkitab adalah kebenaran. Dia memberi pengertian. Dia menuntun kita kepada keselamatan kepada Kristus. Dia mengajar kepada kita untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Biarlah firman Tuhan kali ini memberkati kita sekalian. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Amin.